Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk sahabat-sahabat yang beragama Islam. Saya Tama mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Oke, episode kali ini ada cerita pendakian Gunung Sumbing yang dikirim oleh Mas Moko. Bagaimana ceritanya? Baiklah teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, nama saya Moko. Saya bukan pendaki, hanya suka menikmati keindahan alam dan ketenangan. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan September 2021, saya dan beberapa teman memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Waktu itu rombongan kami berjumlah 7 orang, terdiri dari saya, Nanto, Narko, Anggoro, Arto, Putro, dan Bagus. Berangkatlah kami dari daerah kami, Klaten, Jawa Tengah, sekitar pukul 9 pagi menggunakan sepeda motor. Perjalanan molor karena kami banyak berhenti, jadi kami sampai di base camp sekitar jam 2 siang. Sesampainya di base camp, kami pun langsung berkemas dan melakukan pendaftaran simaksi. Oh iya, di jalur yang akan kami lewati ini ada sebuah tradisi khusus, yaitu setiap pendaki akan diberi kopi dan santan yang dikemas dalam plastik kecil. Mas, ini santan dan kopi harus kalian bawa selama kalian melakukan pendakian, dan juga harus dibawa turun. Kami pun diberi 1 orang 1 dan diminta untuk membawanya terus. Tidak boleh sampai terpisah dengan tubuh ataupun pecah. Kami tidak tahu apa fungsinya, apakah berkaitan dengan hal mistis atau kepercayaan setempat. Bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Kami memulai perjalanan menggunakan ojek yang langsung mengantarkan ke gerbang pendakian. Lumayan sih, bisa memotong waktu tempuh karena kalau jalan bisa memakan waktu sampai 2 jam. Akhirnya pendakian pun dimulai tepat pada jam 2:30. Setelah kami sampai di gerbang pendakian dengan ojek. Kami berjalan dengan formasi awal, aku yang berada di depan dan Nanto yang menjadi sweeper. Awal perjalanan cukup menyenangkan, dihiasi candaan meski ditemani cuaca mendung yang kadang dihiasi rintik gerimis. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, tepat setelah pos 1, ada sebuah tanjakan yang cukup curam dan licin. Jadi kita harus melewatinya satu persatu dengan bantuan tali yang sudah disediakan. Aku, Bagus, dan Putro sudah melewatinya duluan dan beristirahat di atas setelah tanjakan sambil menunggu yang lain. Saat mereka berempat sedang bergantian naik dengan tali, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa entah dari mana. Sontak kami bertujuh pun terdiam dan mencari asal suara itu. Si Narko yang masih berada di tanjakan pun berteriak memanggil suara tersebut. "Naik apa turun?" Tapi tidak ada jawaban. Gantian Arto yang mencoba memanggil. "Mas, naik apa turun?" Tapi bukannya menjawab, suara tertawa itu malah semakin jelas. Didengar dari suaranya seperti suara bapak-bapak usia 40-an. Jumlah suaranya pun sekitar 3 orang. "Kok nggak dijawab sih?" tanya Arto. "Perasaan kita tadi nggak papasan sama pendaki turun deh. Dan kita juga pendaki terakhir," kata Nanto. Karena tetap tidak ada jawaban, kami pun menghiraukannya dan kembali berjalan. Namun, salah satu dari 4 orang yang masih di tanjakan tadi, ada yang terpleset sambil berteriak. Ternyata yang jatuh adalah Arto.
Kami pun kaget, lalu suara tertawa tadi tiba-tiba berubah menjadi suara yang sangat berat. Dan suaranya sangat jelas sekali. Karena kaget dan takut, saya, Putro, dan Bagus langsung pergi tanpa menunggu mereka berempat sampai ke atas. "Ayo cepat Put, Gus," ucapku. Mereka berempat pun sepertinya juga langsung berlari. Setelah sekitar 10 menit dari lokasi kejadian tadi, saya, Putro, dan Bagus berhenti menunggu mereka berempat. Selang beberapa menit mereka pun datang. Kami pun beristirahat, ngopi dan makan cemilan sambil berbincang membahas kejadian tadi. "Sialan, tadi suara apa ya?" tanya Nanto. "Iya, suaranya bikin merinding," sahut Anggoro. "Kayaknya tadi suara itu ngetawain kamu yang jatuh, tak?" "Iya kayaknya, lagian aku jatuh deket Bagus. Dia diem aja gak mau bantuin." Saya pun kaget mendengar pernyataan dari Arto yang menganggap tadi mereka berempat masih bersama Bagus. Jadi Arto menganggap yang ada di tanjakan ada 5 orang. "Loh, Bagus tadi bareng aku sama Putro di atas." "Ya gak mungkin lah, dia tadi sama kita di tanjakan," bantah Nanto. "Iya anjir, tadi dia bareng kita di bawah." Saya, Putro, dan Bagus pun kaget mendengar pengakuan mereka yang menganggap Bagus ada di bawah bersama mereka. "Enggak, Bagus tadi bareng sama aku. Kalau nggak percaya, tanya aja sama orangnya," kataku. Bagus lalu menjawab, "Iya mas, tadi aku udah di atas sama Mas Moko sama Putro." Kami semua pun bingung. Mana mungkin Bagus bisa menjadi 2. Kalau Bagus yang asli bersama saya, berarti yang di bawah bersama keempat teman saya, Bagus jadi-jadian dong. Semua terdiam sambil saling tatap. Karena sudah jam 5 sore, kami pun memutuskan untuk berjalan lagi menuju ke pos 2. Tujuan kami untuk ngecamp di sana, karena di pos 2 ada sumber mata air. Setelah berjalan, kami pun mendengar azan maghrib yang samar terbawa angin dari bawah. "Berhenti dulu cok, azan," ucapku. Di saat kami berhenti untuk mendengar azan, gerimis pun mulai datang. Kami bersiap memakai jas hujan dan senter karena hari sudah sangat gelap, ditambah kabut tebal yang mengurangi jarak pandang. Oh ya, formasi masih ada saya yang berada di depan dan Nanto sebagai sweeper. Setelah selesai azan, kami mulai berjalan kembali. Namun, kabut justru semakin tebal. Bahkan pelang penunjuk arah pun benar-benar tidak kelihatan. Saya selalu mengarahkan senterku ke depan dan ke bawah secara bergantian, karena jalur juga tidak kelihatan. Setelah 1 jam, akhirnya kami sampai di pos 2. Kami langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di pos 2, terlihat hanya ada 1 tenda yang berdiri. Kami pun juga mencari tempat untuk mendirikan tenda agak jauh dari mereka, karena takut mengganggu mereka yang sepertinya sedang beristirahat. Setelah selesai mendirikan tenda, kami pun mulai memasak dan makan. Putro yang sedang buang air kecil di dekat semak-semak sebelah tenda tiba-tiba berteriak, "Ngapain di situ mas? Itu jurang." Kami pun kaget dan menghampiri Putro. "Ada apa Put?" tanyaku. "Itu, tadi ada orang di bawah sana," jawab Putro. Kami pun mencoba untuk menyenterinya, tapi tidak ada siapapun. "Gak ada Put, paling kamu salah lihat. Yuk balik ke tenda, gerimis nih," ajakku. Kami pun balik ke tenda dan mulai makan. Setelah itu lanjut beristirahat. Beberapa sudah langsung tertidur. Ada juga yang sedang bermain kartu. Karena belum bisa tidur, saya pun memutuskan untuk ngeteh dulu sambil melihat suasana hutan di malam hari di samping tenda. Saat sedang duduk-duduk, saya mendengar ada langkah kaki dari semak-semak. Saya pikir itu Putro, karena dari tadi dia kencing terus. "Put, kalau kencing jangan terlalu ke dalam, takutnya ular atau jurang," ucapku. Tapi aku dibuat kaget, karena
Putro malah menyaut dari dalam tenda. "Kenapa, Mas? Siapa yang kencing?" "Hah? Oh, enggak. Kirain tadi kamu mau kencing lagi," ucapku seakan tidak ada apa-apa. Akhirnya saya pun tidur karena besok harus bangun pagi untuk summit attack. Sekitar jam 4 pagi, kami semua bangun. Saya yang ingin buang air kecil kaget ketika melihat di samping tenda ada setumpuk sayuran busuk. Anjir, apaan nih? Kok bisa ada kayak begini sih? Teman-teman yang lain yang mendengar kaget dan ikut melihat. "Loh, kan kemarin pas mendirikan tenda tempat ini bersih," ucap Anggoro. "Udahlah, biarin aja. Mending kita lanjut naik," sahutku. Kami bersiap untuk summit. Setelah bersiap dan sarapan, kami pun mulai berjalan pukul 4:30 pagi. Namun, perkiraan kami salah, karena baru setengah jalan, kami sudah kehabisan air dan makanan. "Cok, minuman kita dan makanan udah habis nih," ucapku pada mereka. Jam juga sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan kami masih jauh dari puncak. Beberapa dari kami pun mulai ingin menyerah, namun akhirnya kami memutuskan untuk lanjut karena Bagus baru pertama kali mendaki dan ingin melihat puncak. Singkat cerita, kami pun berhasil sampai di puncak Sumbing sekitar jam 11 siang. Benar-benar pemandangan Sindoro yang indah dilihat dari puncak Sumbing. Setelah beberapa menit di puncak, gerimis pun datang dan kabut tebal mulai turun. Karena kekurangan air, Nanto mengeluhkan bahwa kepalanya mulai pusing. Yang lain juga sangat kelelahan dan kehausan. Anggoro pun bilang akan turun duluan agar bisa mencari air dan sumber mata air untuk memasak dan makan. "Udah, aku turun duluan ya, biar bisa ngambil air sama masak." Karena menurutnya dia masih punya banyak tenaga. Namun karena khawatir, saya pun ikut turun duluan bersama Anggoro untuk membantunya. "Pokoknya kalian berlima harus turun bareng ya, jangan ada yang ditinggal," pesan saya kepada mereka sebelum turun. Singkat cerita, setelah sampai di tempat kami mendirikan tenda di pos 2, saya dan Anggoro membagi tugas untuk memasak dan mencari air. Setelah menyiapkan makanan dan minum, mereka berlima pun datang. "Kok lama banget sih?" tanyaku kepada mereka. "Udah, aku haus sama lapar, ceritanya nanti aja," jawab Nanto. Kami pun mulai makan dan Nanto setelah itu mulai bercerita. Jadi, tadi di atas mereka berlima mengalami kejadian aneh, di mana Narko dan Nanto sempat terpisah dengan Bagus, Arto, dan Putro. Mereka serasa ditelan kabut yang sangat pekat. Mereka berdua mulai panik. Setelah beberapa saat, kabut mulai memudar dan mereka berdua kembali berjalan turun. Akhirnya mereka berlima pun bertemu lagi. Lalu mereka istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan turun. Namun, ada yang aneh dengan Putro. Karena dari tadi, dia diam saja dan berjalan dengan menundukkan kepala. "Kamu kenapa, Put?" tanya Arto. Tapi Putro tidak menjawab. Dan Putro malah berjalan semakin cepat. Mereka pun mencoba untuk menyusulnya. Tapi jelas-jelas jalur cuma ada satu, dan itu pun sangat jelas. Tapi Putro malah mengambil arah jurang. "Berhenti, Put, itu jurang!" teriak Arto. Bagus pun langsung berlari dan menangkap Putro. Lalu mereka duduk dan menyadarkan Putro. Ternyata dari tadi Putro sudah berhalusinasi sampai berjalan secara tidak sadar. Setelah bercerita, kami ketiduran sekitar jam 3 sore. Arto yang bangun duluan sekitar jam 5 sore langsung membangunkan kami semua. "Bangun woi, jadi turun gak nih? Kita udah gak punya logistik kalau mau ngecamp lagi." Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk turun setelah membereskan peralatan dan tenda. Tepat setelah azan maghrib, kami pun turun dengan formasi Anggoro yang di depan dan Putro yang menjadi sweeper. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Putro seperti orang ketakutan dan tiba-tiba berjalan cepat mendahului yang lainnya. Sontak kami semua berhenti dan bertanya,
"Ada apa, Put?" tanyaku. "Ada suara lagi, Mas," jawab Putro. Kami semua pun memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah pos bayangan. Setelah beberapa saat istirahat, ternyata benar ada suara orang sedang berbincang dari arah atas. Setelah diamati, ternyata ada sorot senter, dan suara itu berasal dari rombongan yang akan turun. Ketika mereka melewati kami, mereka pun menyapa. "Mau turun apa naik, Mas?" "Turun, Mas," saya menjawab. Setelah jelas ku amati, ternyata mereka adalah rombongan tim SAR yang berjumlah 4 orang laki-laki, dan ada 1 orang perempuan yang sedang digendong oleh salah satu tim SAR. Mereka pun mengajak kami untuk turun bersama. Kami pun menyetujuinya, karena berasa lebih aman kalau bersama tim SAR. Di saat berjalan turun, saya coba bertanya ke salah satu tim SAR. "Itu mbaknya kenapa, Pak?" "Ini, Mas, tadi keseleo di atas," jawab salah satu tim SAR. Setelah beberapa menit berjalan, samar suara azan Isya pun terdengar. Ketua rombongan tim SAR mengajak kami semua untuk berhenti sejenak mendengarkan suara azan. Namun, baru saja kami berhenti, tiba-tiba perempuan yang digendong tadi kesurupan. Dia langsung teriak dan menangis kencang. Kami semua yang ada di sana pun kaget dan merinding. Mulailah dibacakan ayat suci Al-Quran kepada perempuan tersebut. Namun, bukannya berhenti, malah semakin kencang tangisan dari perempuan itu. Tepat setelah azan sudah berhenti, perempuan itu pun sadar, dan tim SAR tadi langsung mengajak kami untuk cepat-cepat turun. "Ini udah gak beres, ayo cepat turun, dan fokus ya, jangan ngelamun, fokus," ucap salah satu tim SAR. Saat itu formasi kami sudah tidak teratur. Saya jadi yang paling belakang, hingga sampailah kami di tanjakan yang kemarin kami mengalami kejadian aneh. Kami pun harus turun bergantian. Ketika saya bersiap untuk turun, saya melihat ada banyak sekali orang di bawah. Bahkan serasa ada lebih dari 50 orang. Padahal saat itu hanya ada rombonganku dan rombongan tim SAR. Karena rombongan tim SAR berjalan sangat cepat, dan beberapa temanku juga berusaha untuk mengejarnya, sampai aku pun ketinggalan. Jarakku dengan mereka sekitar 50 meter, itu pun sudah tidak kelihatan. Aku ketinggalan saat menuruni tanjakan yang tadi. Dan anehnya, saat aku turun menggunakan tali, tiba-tiba ada yang mengayun tali yang aku pegang dari atas. Langsung aku arahkan senter ke atas, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu ada lagi yang mengayunkan tali yang aku pegang. Namun kali ini ayunannya lebih kencang hingga saya pun terjatuh. Nasib memang, karena senter yang saya bawa malah mati. Di situ saya kesal karena ditinggal oleh rombongan dan diganggu oleh yang tak terlihat. "Salahku apa sih? Jangan ganggu!" teriakku dengan nada kesal. Anggoro yang ada di depan sepertinya mendengar dan sadar kalau aku tertinggal. Akhirnya dia mengajak semua rombonganku untuk berhenti menungguku dan tidak mengejar rombongan tim SAR. Setelah itu, saya pun bertemu mereka. Karena kesal, saya mengajak mereka semua untuk berhenti tepat di pos 1. "Udah, gak usah bareng mereka. Berhenti dulu, aku capek," ucapku kepada mereka. Setelah duduk, saya ingat ketika petugas basecamp bilang kalau jangan lama-lama istirahat di pos 1, apalagi ketika malam hari. Cuman karena terlanjur emosi, saya tidak memperdulikannya. Namun, setelah beberapa menit duduk, tiba-tiba kami semua mencium bau yang menyengat dan berbeda-beda. Ada yang mencium bau pandan, ada yang mencium bau busuk. Karena mulai merinding, akhirnya kami mulai berjalan lagi. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Di tengah perjalanan turun, bau yang tadi tercium masih ada. Namun sekarang disertai suara memanggil kami. Dan itu adalah suara perempuan. Karena kaget, kami pun berjalan dengan beriringan dan agak cepat.
Sampai akhirnya kami sampai di warung di gerbang pendakian dan beristirahat sebentar. Lalu naik ojek lagi untuk ke base camp. Sesampainya di base camp, kami bertemu dengan perempuan yang digendong tadi yang sekarang sudah nampak sehat dan bisa berjalan normal. Karena penasaran, Narko pun menghampirinya dan bertanya, "Tadi kenapa, Mbak?" "Gak apa-apa, Mas," jawab cewek itu. "Oh iya, makasih ya buat tehnya tadi." Akhirnya perempuan itu mau bercerita bahwa tadi ketika turun summit, dia tiba-tiba datang bulan di saat belum jadwalnya. Setelah itu, kejadian-kejadian aneh pun muncul. Ada yang memegangi kakinya sampai dia tidak bisa berjalan. Salah satu temannya yang membawa HT lalu menghubungi tim SAR, dan tim SAR pun menjemputnya. Di saat ditanjakan ketika turun tadi, dia melihat bahwa dirinya dikelilingi sosok kakek-kakek, nenek-nenek, mas-mas, dan mbak-mbak dengan kostum pendaki dan ada banyak sekali. Oh iya, di saat Arto jatuh tadi, kakinya juga seperti ada yang menarik turun. Dan Sinanto sudah sembrono dari rumah karena membawa sesuatu yang diberikan oleh kakeknya. Saya pun juga kaget ketika melihat isi tas lempangku. Ternyata kopi dan santan yang diberikan pihak basecamp tadi telah pecah. Mungkin itulah pemicu seluruh gangguan tadi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moko untuk kiriman cerita kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Baiklah, sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.